Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mata kuliah metode pengajaran dengan pembahasan kurikulum. Definisi kurikulum. Dari segi bahasa, kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurir yang artinya pelari, dan kurir yang artinya tempat berpacu. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian kurikulum dapat dilihat secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Sementara itu, dalam pandangan yang luas, kurikulum tidak hanya dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang lebih banyak menekankan pada isi, tapi meliputi semua pengalaman belajar yang dilakukan pihak sekolah untuk mempengaruhi perkembangan pribadi peserta didik ke arah yang lebih positif sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kurikulum di sisi lain diartikan sebagai program pendidikan yang mengatur dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan. Jadi pengertian kurikulum adalah seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep kurikulum. Pertama, kurikulum sebagai substansi, yaitu kurikulum dipandang sebagai rencana pendidikan di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum digambarkan sebagai dokumen tertulis yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi yang telah disepakati dan disetujui bersama oleh para penyusun kurikulum dan pemangku kebijaksanaan dengan masyarakat. Kedua, kurikulum sebagai sistem, yaitu sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem sekolah, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. Hasil dari sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum. Kurikulum sebagai sistem mempunyai fungsi bagaimana cara memelihara kurikulum agar tetap berjalan secara dinamis. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi. Kurikulum di sini berfungsi sebagai suatu disiplin ilmu yang dikaji di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Tujuan kurikulum sebagai suatu bidang studi adalah untuk mengembangkan ilmu kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari tentang konsep dasar kurikulum. Mereka juga melakukan kegiatan penelitian dan percobaan untuk menemukan hal-hal yang baru yang dapat memperkuat dan memperkaya bidang studi kurikulum. Dimensi-dimensi pengembangan kurikulum. Dengan beragamnya pendapat mengenai pengertian kurikulum secara teoritis konseptual, kita agak sulit menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. S. Hamid Hasan, seorang guru besar dan pakar ilmu kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia, mencoba untuk mengklasifikasikan pengertian kurikulum menurut paradigma berpikir yang berbeda. Beliau mengklasifikasikan pengertian kurikulum menjadi 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi yang lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana yang tertulis.
Dan yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Agar kita mudah memahami hubungan antara keempat dimensi pengertian kurikulum ini, maka dari gambar kita dapat melihat bahwa keempat dimensi pengertian kurikulum itu pada hakikatnya merupakan paradigma berpikir mengenai pengembangan kurikulum yang dimulai dari munculnya ide atau gagasan, kemudian dijabarkan menjadi rencana tertulis. Selanjutnya, rencana tertulis tersebut diimplementasikan yang pada akhirnya diperoleh hasil atau outcome. Pada bagian pertama, dimensi kurikulum sebagai ide dan rencana tertulis disebut kurikulum ideal atau kurikulum potensial. Ideal atau potensial kurikulum. Kurikulum ideal atau potensial ini wujud nyatanya berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Beberapa tahun yang lalu disebut dengan garis-garis besar program pengajaran atau GBPP dan satuan pelajaran. Jenis kurikulum ini sering juga disebut sebagai kurikulum formal atau kurikulum tertulis, written kurikulum, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran itu sendiri merupakan kurikulum aktual, actual or real kurikulum, yang pada hakikatnya merupakan implementasi atau pelaksanaan dari kurikulum ideal. Situasi dan kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran kurikulum aktual biasanya tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau sesuai dengan kurikulum ideal. Pelaksanaan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat proses pencapaian kurikulum ideal. Segala sesuatu yang tidak direncanakan terlebih dahulu atau tidak dapat diantisipasi pada saat penyusunan kurikulum ideal, namun muncul pada saat pelaksanaan kurikulum dan mempengaruhi terhadap perubahan perilaku siswa. Ini yang dinamakan dengan kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Pandangan atau anggapan yang sampai saat ini masih lazim dipakai dalam dunia pendidikan dan persekolahan di negara kita, yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang disusun untuk memperlancar proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan rumusan pengertian kurikulum seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terdapat 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik agar memiliki sifat well-adjust, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Peserta didik pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, peserta didik harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya.
Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat, seandainya ia karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti juga diberinya kesempatan bagi siswa itu untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi itu, kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel atau luas dan lentur. Yang keenam, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk bisa memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimiliki siswa tersebut. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi atau kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Keenam, fungsi kurikulum ini harus dimiliki oleh suatu kurikulum lembaga pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, kurikulum dapat memberikan pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Komponen kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan memiliki 4 komponen utama, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Keempat komponen ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, saling menunjang, dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi. Komponen pertama yaitu tujuan. Apa tujuan yang ingin dicapai dari kurikulum ini? Apa hasil yang diharapkan sebagai dampak dari berpartisipasi dalam pelaksanaan kurikulum? Hierarki tujuan dari mulai tujuan teratas adalah tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Tujuan nasional adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dicapai oleh setiap siswa setelah menyelesaikan pendidikan. Tujuan institusional adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dicapai siswa setelah menyelesaikan pendidikan dari lembaga pendidikan yang diikutinya. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang diharapkan dikuasai siswa setelah mempelajari suatu mata pelajaran. Dan tujuan instruksional adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Komponen kedua dari kurikulum adalah isi atau materi kurikulum. Isi atau bidang studi apa yang akan dimasukkan dalam kurikulum itu adalah komponen dari kurikulum.
Materi pada umumnya berisi tentang teori, konsep, generalisasi, prinsip, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, preposisi, dan lain sebagainya. Komponen ketiga adalah kegiatan, metode atau prosedur, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan jenjang dan tingkat pendidikan. Metode atau pendekatan pembelajaran apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil tersebut itu merupakan komponen ketiga dari kurikulum. Adapun komponen yang terakhir atau yang keempat adalah evaluasi atau assessment, yaitu instrumen untuk mengukur dan memberikan penilaian terhadap proses hasil pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa tujuan kurikulum telah tercapai atau belum. Prinsip pengembangan kurikulum. Asap Heri Hernawan dan kawan-kawan mengemukakan ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tadi memiliki relevansi epistemologis, yaitu relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian relevansi psikologis, yaitu tuntutan dan potensi peserta didik, dan relevansi sosiologis, yaitu tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Prinsip yang kedua dari pengembangan kurikulum adalah prinsip efektivitas, yaitu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang sia-sia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Prinsip yang ketiga adalah prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Prinsip yang keempat adalah prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum yang terakhir adalah prinsip fleksibilitas. Dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum, diusahakan agar kurikulum yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel, sehingga memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat, dan waktu yang selalu berkembang, serta menyesuaikan kemampuan dan latar belakang peserta didik. Pendekatan pengembangan kurikulum. Ada 4 pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendekatan akademik. Kurikulum yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan akademik berawal dari sistematika pohon ilmu atau subdisiplin ilmu yang hendak dipelajari. Sehingga kurikulum merupakan kumpulan daftar bidang-bidang ilmu dari berbagai disiplin atau subdisiplin ilmu yang akan dibelajarkan kepada peserta didik. Untuk menyusun kurikulum dengan pendekatan akademik, perlu ditelaah kembali apakah dasar sistematisasinya tidak tertinggal oleh perkembangan, apakah dasar sistematisasinya itu secara sadar telah memiliki kecenderungan atau aliran tertentu yang lebih sesuai, atau apakah pemilahan-pemilahan menjadi mata pelajaran itu sudah mencakup seluruh disiplin ilmunya, atau subdisiplin ilmunya, atau spesialisasinya. Semua itu perlu dikaji secara mendalam oleh
para pelaksana pengembang kurikulum. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan humanistik. Pendekatan ini maksudnya adalah bahwa program pendidikan sebenarnya adalah untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki integritas kepribadian. Prosedurnya mirip dengan pendekatan teknologik, yaitu dipilih materi-materi yang relevan dengan fungsinya dan diklasterkan menurut fungsi pembinaannya. Bedanya adalah kriteria relevan bukan berlandaskan fungsi kerja atau tugas kerja, melainkan berlandaskan idealisme kepribadian yang ingin dijangkau oleh lembaga. Perbedaan yang lain bahwa fungsi pembinaannya bukan ke pembinaan kompetensi kerja, namun pada pembinaan kepribadian. Contoh penerapan pendekatan humanistik, misalnya pada mata pelajaran akidah atau akhlak. Mata pelajaran akidah atau akhlak bukan diarahkan pada kompetensi dan tugas apa yang bisa dilakukan dengan pengetahuan ini, melainkan pada fungsinya untuk membentuk pribadi dan karakter anak didik agar sesuai dengan akidah dan akhlak Islam yang diharapkan. Yang ketiga, pendekatan teknologik. Pendekatan ini berawal dari asumsi bahwa lembaga pendidikan merupakan lembaga penyedia tenaga kerja. Setiap lulusan sekolah akan berhadapan dengan pilihan-pilihan profesi kehidupan yang nyata di masyarakat. Maka kurikulum sekolah harus didesain sebagai penyiapan melaksanakan tugas-tugas atau fungsi kerja atau jabatan tertentu. Pada tingkat pendidikan tinggi dapat dimasukkan dalam program pendidikan profesi, sementara pada tingkat menengah bisa dimasukkan pada program pendidikan kejuruan atau vokasional. Spesifikasi mata pelajaran yang dibangun mengikuti pendekatan ini berdasarkan pada pemilihan materi yang relevan dengan kecakapan melaksanakan tugas atau jabatan tertentu. Misalnya pada sekolah menengah kejuruan dengan jurusan tata boga. Jika dikembangkan dengan pendekatan teknologik, harus diarahkan pada tugas yang jelas setelah mengikuti program pendidikan, misalnya menjadi koki dan sebagainya. Atau jurusan teknik mesin, harus menguasai mesin pabrik, mesin kendaraan, dan sebagainya. Yang keempat, pendekatan rekayasa sosial. Pendekatan ini digunakan apabila kurikulum dianggap sebagai suatu wahana mengembangkan dan merekayasa masyarakat untuk memiliki sikap dan kemampuan tertentu, sehingga hasil belajar diukur dari seberapa jauh konstruksi sikap dan kemampuan yang diinginkan telah terwujud dalam diri peserta didik. Teori ini menganggap bahwa masyarakat itu tersusun dari individu-individu. Membangun masyarakat juga harus dimulai dari individu, karena peserta didik adalah bagian dari anggota masyarakat. Maka peserta didik harus diupayakan terkonstruk dahulu dengan kemampuan atau keahlian tertentu, sehingga pada saatnya nanti mampu merekayasa masyarakat dan lingkungannya. Perubahan paradigma. Seperti yang telah kita ketahui pada pekan sebelumnya, telah disampaikan bahwa terjadi perubahan paradigma pendidikan, yaitu yang awalnya kurikulum dititik beratkan pada isi, namun sejak tahun 2006 telah terjadi perubahan paradigma, yaitu output lulusan atau peserta didik dititik beratkan pada kemampuan atau kompetensi, tidak lagi dititik beratkan pada kemampuan kognitif. Perubahan kurikulum berbanding lurus atau berkaitan secara langsung dengan perubahan paradigma pembelajaran, seperti yang pernah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Di Indonesia sudah terjadi 10 kali perubahan kurikulum. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 11. Yang bilang 11
dia menggunakan kurikulum 2015. Namun 2015 masih menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat revisi kurikulum 2013. Berikut rinciannya. Yang pertama, kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan dan menggunakan istilah bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding dengan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan pada zaman ini lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sejak itu mulai ditetapkan asas pendidikan Pancasila. Kurikulum ini yang mana namanya adalah Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Fokus pada Rencana Pelajaran 1947 atau Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya, Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ciri yang menonjol pada kurikulum 1952 ini yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum Rencana Pelajaran Terurai sudah terdapat rencana mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum Rencana Pelajaran Terurai, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar hanya satu mata pelajaran. Kurikulum ketiga yang pernah ada di Indonesia yaitu Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD, yaitu pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum keempat yaitu Kurikulum 1968. Kurikulum ini lahir pada masa Orde Baru, merupakan kurikulum pertama sejak jatuhnya Presiden Soekarno yang digantikan oleh Presiden Soeharto. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari Kurikulum Pelajaran Terurai 1952 hingga Kurikulum 1964. Kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk dari Orde Lama. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama.
Ciri dari kurikulum ini, muatan materi pelajaran masih bersifat teoritis, tidak mengkaitkan dengan permasalahan yang faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan pada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Kurikulum yang kelima adalah kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan, dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Di kurikulum 1975 ini mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 ini tidak ideal karena beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Kurikulum yang keenam yang pernah ada di Indonesia adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetaplah penting. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CBSA atau cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum sebelumnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsip. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Namun sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Sehingga banyak kritik yang berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu ini, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal serta pemecahan masalah. Selanjutnya, kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan pengganti kurikulum 1994 atau lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 ini mendapatkan kritikan yang berkaitan dengan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih menggunakan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang masih menerapkannya. KBK mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman,
Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang selanjutnya adalah Kurikulum 2006 atau KTSP. Kepanjangannya adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum ini hampir mirip dengan Kurikulum 2004. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran, tidak banyak yang berubah dengan KBK. Perbedaan yang signifikan terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu atau diberi kebebasan untuk mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi siswa di sekolah dan di daerah atau lingkungannya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Yang ke-10, yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti dari Kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 lebih menekankan pemikiran kompetensi dan memiliki 3 aspek penilaian yang berbasis aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dalam kurikulum 2013, terutama dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat pada materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Di kurikulum 2013 ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, memiliki kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, perbedaan antara kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006 dan kurikulum 2013. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saintifik, seperti mengamati, menanya, mengumpulkan atau menghimpun informasi atau data, mengolah, mengasosiasikan atau menganalisa, serta mengkomunikasikan, yaitu dengan menyimpulkan dan menyajikan atau mempresentasikan. Pendekatan saintifik atau ilmiah adalah suatu teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah, sehingga mampu untuk mengkonstruk pengetahuan baru atau memadukan pengetahuan sebelumnya. Pada kurikulum KTSP 2006 lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau kognitif, sedangkan pada kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berdasarkan proses dan hasil. Pada kurikulum 2006 terdapat standar kompetensi atau SK, sedangkan pada kurikulum 2013 diganti dengan kompetensi inti yang terdiri dari 4 kompetensi inti. Kompetensi inti atau KI merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas yang dapat mewujudkan isi dari SKL atau standar kompetensi lulusan. Rumusan kompetensi inti meliputi kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial.
Kemudian kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Pada kurikulum 2013 terdapat kompetensi dasar atau KD yang merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan dari KD dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik serta kekhasan dari masing-masing mata pelajaran. Tabel berikut ini menggambarkan beberapa perbedaan antara kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum 2013. Demikian pembahasan mengenai kurikulum pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Kita cukupkan dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.